Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4A dan 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Dan kita memasuki KD yang baru, KD 3.4 yaitu menghafal hadis ya. Dan yang pertama, insya Allah kita akan menghafal hadis ya, larangan membuat hal baru dalam perkara agama ya. Nah, baik. Nah, untuk yang pertama, kita akan menghafal hadis dulu ya. Nah, ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Yuk coba kita hafal ya, Ustaz Afif bantu. An ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, paham ya? Baik. Coba kita potong-potong. Nanti cara kalian menghafal bisa yang seperti Ustadz Afif contohkan nanti atau dengan cara kalian ya. Yuk ikuti Ustadz Afif ya. An ummil mu'minin. An ummil mu'minin. An ummil mu'minin. Ummi abdillahi Aisyata. Ummi abdillahi Aisyata. Ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat radhiyallahu anha qalat radhiyallahu anha qalat an ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat an ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat an ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina man ahdasa fi amrina man ahdasa fi amrina man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu hadza ma laysa minhu hadza ma laysa minhu hadza ma laysa minhu fahuwa raddun hadza ma laysa minhu fahuwa raddun hadza ma laysa minhu fahuwa raddun hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sekarang digabung. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang coba tutup mata. An ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dihafalkan, kemudian setorkan ke Ustadz Afif minimal terakhir ya, batas waktunya yaitu hari Ahad ya, jam 19.30 ya. Kasih nama, kemudian kirimkan ke grup Telegram. Jangan ditunda-tunda ya, kalau bisa pagi ini langsung disetorkan ya. Nah, yuk sekarang kita mempelajari arti dan penjelasannya ya. Nah ini ya.
Ya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat ya. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, barang siapa yang membuat hal baru dalam perkara agama yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak atau tidak diterima. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya, riwayat hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya. Nah, sekarang kita mempelajari satu-satu. Ya. An ummil mu'minin, ya, ummul mu'minin, ummi Abdillah, ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah itu salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Nabi adalah ummul mukminin atau ibunda kaum muslimin. Nah, termasuk Aisyah ya. Ummu Abdillah adalah nama kunyah beliau. Nah, nama kunyah. Jadi Ummu Abdillah itu nama kunyah dari Aisyah. Jadi kalau ada yang nyebut Ummu Abdillah, maka bisa ke Aisyah gitu ya. Kalau bisa juga misalkan Ustadz Afif punya anak namanya Dailam, maka Abu Dailam. Nah, itu juga nama kunyah bisa ya. Atau meskipun belum punya anak juga bisa ya. Disebut misalnya Abu Umar, Abu Abdirrahman ya, Abul Aswad Al-Bayati misalnya ya. Abu Ubaidah misalnya ya, dan seterusnya. Itu nama kunyah ya. Kemudian Aisyah adalah anak dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Kemudian barang siapa yang membuat hal baru, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, ya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Nah, dalam hadis ini kandungan yang pertama yaitu agama Islam merupakan agama yang sempurna ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jadi sebagai awalan bahwa Ustaz Afif sampaikan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Jadi kalau Ustaz Afif tanya sama kalian, kalau sudah sempurna, kalau ditambah maka jadi sempurna enggak? Ya enggak. Kalau sudah sempurna berarti sudah enggak bisa ditambahin ataupun dikurangi. Nah, itu namanya sempurna. Kalau masih bisa ditambahi atau masih bisa dikurangi, maka itu namanya bukan sempurna ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat tablik, menyampaikan, sehingga semua perkara pasti sudah diajarkan kepada kita, kepada umatnya. Ya. Jadi agama Islam kan sudah sempurna, adalah agama yang sempurna. Kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang mengajarkan ya tentang agama ini kepada umatnya, dan Nabi mempunyai sifat tablik. Maka semua ajaran Islam yang ada itu sudah disampaikan kepada kita umatnya. Nah, itu sudah pasti. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai sifat tablik atau menyampaikan. Jadi menyampaikan semuanya ajaran Islam. Lalu yang ketiga, syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah ittiba atau sesuai dengan perintah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ada dua ya syarat diterima ibadah itu kan. Satu, ikhlas atau mengharapkan pahala dari Allah ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya. Kita mengharapkan pahala dari Allah ya. Kemudian ittiba atau sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya misalnya kita mau sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 ya. 4 rakaat. Karena menginginkan pahala yang besar, maka kita sholat asar 8 rakaat supaya pahalanya dilipat gandakan. Nah, maka ini apa? Ini tertolak. Ya kenapa? Karena memang contohnya 4, gak usah ditambah-tambahin lagi. Ngapain 8? Ngapain 9 gitu ya. Maka 4 ya 4 gitu ya. Nah, menambahkan yang nomor 4 sekarang ya, menambahkan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam disebut dengan bid'ah. Nah, disebut bid'ah. Jadi menambahkan suatu perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka itu disebut bid'ah.
Nah, Ustadz mau tanya, ya kalau motor kan zaman dahulu nggak ada, pesawat zaman dahulu nggak ada, berarti pesawat itu bid'ah ya? Berarti motor itu bid'ah ya? Enggak, enggak. Kenapa enggak? Karena motor, pesawat, kereta api dan semuanya itu bukan dalam urusan agama. Dalam artian bukan dalam ibadah ya. Bukan ibadah kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan disebut dengan bid'ah. Ya, bukan disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu apa ya tadi? Misalnya sholat subuh kok 3 rakaat ya. Oh, kok ada sholat eh, ba'diyah subuh ya. Kan nggak ada ya. Nah, adanya qobla subuh ya, yang 2 rakaat ya. Kalau ba'da subuh kan nggak ada. Ya, kalau ba'da isya ada ya, sholat rawatib itu ya, sholat rawatib ba'da isya ya kan. Atau apa asar ya. Mohon maaf asar nggak ada. Zuhur ya, zuhur ya. Itu kan ada juga sholat rawatib ya. Kemudian maghrib, nah, itu kan ada sholat rawatib 2 rakaat setelah maghrib. Nah, maka itu perkara-perkara yang ada tuntunannya. Kalau misal kita buat sendiri misalnya, sholat rawatib ba'da subuh, nah, atau sholat rawatib qobla subuh 5 rakaat. Nah, ini maka perkara yang baru, maka ini nggak boleh. Ya, maka ini tertolak. Udah capek-capek kita beribadah, dan kita nggak dapat pahalanya. Karena apa? Nah, karena amalan atau ibadah yang tidak dikerjakan sesuai tuntunan, maka amalan tertolak. Nah, fahuwa raddun ya. Maka perkara itu tertolak ya, atau tidak diterima di sisi Allah. Nah, nomor 6, di antara dampak bagi pelaku bid'ah adalah tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya toh? Ya, bagaimana mungkin ya? Udah Nabi sudah mengajarkan semuanya, ya. Sudah ada tuntunannya dari Nabi, kita malah membuat perkara-perkara baru, ya. Perkara-perkara baru ya dalam urusan beribadah ya. Bagaimana ya? Padahal Nabi sudah punya sifat tablik, berarti kita seakan-akan lebih pintar gitu ya. Lebih pintar dari Nabi ya. Karena kita membuat perkara yang baru. Kalau zaman dahulu kan misalnya uh, ada Bilal ya, yang kok sendalnya sudah di surga, amalan apa yang dikerjakan. Kemudian Bilal sampaikan beliau selalu dalam keadaan suci, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, tapi kan di situ ada Nabi yang membenarkan atau tidak ya. Ketika Nabi mengiyakan, nah, maka itu menjadi tuntunan juga, menjadi syariat juga gitu ya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, itu seperti itu ya. Nah, demikian dari Ustaz Afif, wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat difahami ya. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.